Kalau boleh saya minta pendapat dari jenengan, apa yang bisa kita lakukan kalau kalau untuk meng-up ini, terutama di kalangan milenial? Milenial ya. Mhm, Nah ini, kalau setakat ini ya, kalau Balai Bahasa kalau yang kami lakukan sih di Balai Bahasa, mhm, seperti, kami tetap melanjutkan ya penulisan cerita-cerita rakyat di mhm, daerah-daerah itu, Mas Ribut dan Mas Iwan. Kami mhm, tetap mendorong, seperti kemarin terakhir tahun kemarin ya kami menggait Mas Bambang Setiawan dan kawan-kawan untuk menulis cerita, ya legenda-legenda yang ada di sekitar daerah Tegal kemudian. Nah tahun mhm. ini kami juga akan mengadakan bengkel literasi untuk generasi muda nih, menulis cerita anak tetapi Ah, berdasarkan cerita lokal gitu. Di asik nih. Banyumas Heeh. nanti. Dan, terus ada puisi juga, tapi puisinya ini puisi umum ya. Ya mudah-mudahan ada yang mengangkat berdasarkan cerita lokal seperti atau sejarah lokal seperti Mas Iwan ini gitu. Heeh, Itu menarik sekali gitu. iya. Ya sangat kita butuhkan sebenarnya ya, Mas Ganjar ya. Betul. Karena Kan kan ada mhm, semacam apa ya, ada reinterpretasi yang kuat jika misalnya Mas Iwan setelah membaca cerita rakyat ini atau sejarah, lokal ini kemudian dituangkan ke dalam puisi kan interpretasinya jadi lebih kuat, tidak iya. sekedar narasi cerita gitu. Betul, dan menurut saya juga puisi jauh lebih menarik sih kalau, untuk, sebuah kemasan cerita tentang sejarah lokal ketimbang Lebih suka puisi. iya kan, Iya, ketimbang baca novel atau jadi narasi kayak gitu. Kayaknya sih Iya, terlalu berat sekarang kalau, anak-anak zaman sekarang zaman suruh sekarang. baca narasi, Iya, betul. ya Udah kan? iya. beda. Iya, mereka mereka lebih seneng tulisan-tulisan yang padat. Mhm. Nah, itu. Yang apa, menjela-jela dan mendeskripsikan. Mhm, iya bener, asik deh kayaknya nih. Wah ini, sayang sekali ya Pak, Mas jenengan baru tiba di hotel ya. Anda dari tadi, mungkin kan sudah tak culik jenengan. Tanpa memberitahu sebelumnya saya bisa datang lebih awal. Aku nggak ngerti, soalnya baru dikasih tahu sama Dina itu tadi sore ketika saya mau berangkat. Ini saya malah tertarik nih puisinya Mas Iwan yang polanya 1575 dan Ah. mengandung, wah kalau bisa dibacakan dong gitu. Oke oke, nanti dibacakan Mas Ganjar. Oke Mas Iwang, mungkin kan ini kan ya kita berbicara bertiga ini supaya, saling saling bisa saut-sautan ini. Menurut Mas Iwang, langkah yang dilakukan oleh BPJ, kira-kira apa ini masukan dari Mas Iwang, berkenaan dengan masalah kayak gini? Nah, ini Tadi disampaikan. iya, Mhm, salam dulu nih Pak Ganjar. Ya, Iya. saya Iwang dari Pemalang ya. Kebetulan saya punya mimpi ya, ya kembali ke heeh, mimpi karena harus heeh, punya mimpi ya. iya, Di Pemalang itu saya memang mencari tentang sejarah-sejarah lokal atau cerita rakyat itu jarang, mungkin sudah banyak, tetapi daerah-daerah tertentu kan lebih banyak ini. Saya punya mimpi, eee, waktu kemarin itu mungkin sekitar bulan September, itu mengadakan lomba, eee, cerita rakyat, tetapi tidak dengan pelajar. Karena ketika, saya melibatkan dengan pelajar, seringkali ketika misalkan, dia belajarnya di sekolah, misalkan di daerah, Pemalang Kota nih, dia mengetahui hanya di daerah Pemalang Kota, yang dimuat hanya itu. Nah, makanya saya alihkan ke Karang Taruna. mmm, Nah, saya kolaborasikan dengan Karang mhm, Taruna, karena mungkin setiap desa dia sudah punya Karang Taruna masing-masing. iya, Makanya itu wajibkan setiap satu, Karang Taruna dia harus mempunyai satu cerita yang ada di daerahnya. Nah, mmm, maka akan terbentuk katakanlah dari Pemalang itu ada 220 desa, mhm, dengan Karang Taruna masing-masing memuat satu cerita, maka akan terkumpul 222 cerita mhm, dengan desa masing-masing. iya. Nah, itu akan jadi ensiklopedi yang luar biasa sebenarnya. Keren itu.
Mungkin dari balai bahasa ya mungkin. Balai Bahasa Itu Jawa bisa bagaimana sih untuk saran-sarannya seperti itu. Ya, menarik sekali tuh yang dilakukan oleh Mas Iwang itu. Bisa kita adopsi itu. Iya. Mungkin kalau yang sudah sering kan dengan pelajar ya atau umum ya. Kalau pelajar yaitu kembali ke pelajar, dia pelajarnya misalnya di kota Pekalongan sini misalkan. Dia tidak akan memuat yang ada di Kajen. Betul. Tidak akan memuat yang ada di daerah Doro, itu tidak. Iya. Pasti seringnya seperti itu. Dan ada banyak kendala kalau dengan pelajar ini. Biasanya karena sebagai siswa itu kan mereka harus belajar banyak mata pelajaran dengan guru yang berbeda-beda, terutama di SMP SMA. Ini kan jadi runyam juga. Karena guru bahasa Indonesia atau guru bahasa lah ya, itu nggak bisa mendominasi di dalam hal ini. Ini gimana ini Mas Ganjar? Yang paling yang guru bahasa itu senang sastra gitu. Masalahnya itu. Betul. Makanya kan ini ya, apa yang dilakukan Mas Iwang juga pernah saya lakukan di beberapa desa di atas sana, di daerah pegunungan. Itu ya saya kumpulkan remaja-remaja yang katakanlah mungkin mereka nganggur, terus kemudian mereka bingung mau ngapain, ya sudah kasih kerjaan. Katakanlah mungkin saya nggak langsung kasih pelatihan nulis, tapi suruh aja mereka cerita aja dulu gitu loh. Saya tulis, terus baru kemudian saya beri contoh, ini loh, coba kalau kamu ini ditulis kan keren gitu. Akhirnya mereka tertarik. Nah, yang Mas Ribut lakukan itu pernah saya lakukan waktu penulisan pantun khas Maluku Kapata di Pulau Haruku. Waktu itu kami membayar tokoh adat di sana ya, Om Eli yang pernah mendapat hadiah kebudayaan dan tokoh lingkungan hidup di sana. Yang mengajarkan itu menulis Kapata itu mereka disuruh cerita dulu tentang alam sekitarnya, kemudian kekaguman terhadap pahlawan di Pulau Haruku dan di Maluku pada umumnya. Kemudian mereka tuliskan dalam Kapata itu, dengan pantun khas Maluku gitu. Itu keren hasilnya. Anak-anak yang dari mulai waktu itu pesertanya memang ada SD juga, SMP dan SMA yang di sana. Tapi SMA waktu itu sedikit pesertanya. Tapi keren-keren, terbetik gitu. Langsung baca idenya mereka cerita dulu tapi terus baru tuliskan gitu. Iya, itu lebih efektif loh menurut saya ketika yang kita ajari itu bukan anak sekolahan. Menurut saya loh. Iya, karena kan mereka rasa ingin tahunya kan tinggi. Terus akhirnya mereka penasaran, terus ternyata akhirnya bisa jadi permainan buat mereka, permainan baru buat mereka. Iya. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.